Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Hairunisa 154182222. Berikut ini merupakan hasil analisis aspek sarana prasarana. Sarana dasar. Yang pertama adalah sarana pemerintahan. Seluruh sarana pemerintahan sudah mudah diakses terhadap jalan raya, dan beberapa di antaranya telah dilewati angkutan desa dan angkutan kota. Kondisi dari sarana pemerintahan ini 76,5% terawat, 23,5%-nya masih tidak terawat. Sarana yang tidak terawat ini diantaranya kantor kecamatan Cigugur, kantor kelurahan Cigugur, dan kantor kelurahan Sukamulya. Selanjutnya ada sarana pendidikan sekolah dasar. Keterjangkauannya 94,4% sudah terjangkau, 5,6% tidak terjangkau. Desa yang tidak terjangkau yaitu Desa Babak Mulya, Desa Cisantana, Kelurahan Cipari, Kelurahan Cigugur, dan Kelurahan Windoherang. Selanjutnya kondisi dan kerusakan sarana pendidikan sekolah dasar. Dari 25 sekolah dasar yang terobservasi, 84%-nya terawat, 16%-nya tidak terawat. Sarana yang tidak terawat diantaranya SDN 3 Cisantana, SDN Cigugur, SDN 1 Sukamulya, SDN 2 Sukamulya. Selanjutnya sarana pendidikan SMP, 57,6% terjangkau, 42,4% tidak terjangkau. Yang tidak terjangkau diantaranya Desa Puncak, Desa Cisantana, Desa Babakan Mulya, Desa Gunung Keling, Kelurahan Cipari, Kelurahan Windoherang, Kelurahan Sukamulya, dan Kelurahan Cigadung. Kondisi dari sarana pendidikan SMP ini 5 dari 8, 60%-nya terawat dan 40%-nya tidak terawat. Sarana yang tidak terawat diantaranya itu SMP Trimulya dan SMP Pus Nurul Hidayah. Selanjutnya adalah sarana pendidikan SMA. 92,8% sudah terjangkau, 7,2%-nya tidak terjangkau. Yang tidak terjangkau yaitu Desa Puncak dan Desa Cisantana. Kondisi 5 dari 8 SMA yang ada di Kecamatan Cigugur sudah dalam kondisi yang baik atau terawat. Ini adalah perguruan tinggi yang ada di Kecamatan Cigugur yaitu Stikes Muhammadiyah Kuningan di Kelurahan Cipari yang sudah dapat dilewati oleh kendaraan umum dan dalam kondisi yang terawat. Berikut ini adalah persebaran sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Cigugur. Terdiri dari rumah sakit tipe C, puskesmas utama, puskesmas pembantu, puskesdes, posyandu, dan apotek. Kondisi dari sarana kesehatan ini 78,6%-nya terawat, 21,4%-nya tidak terawat. Sarana yang tidak terawat yaitu RS Kamulyan, apotek Cigadung, apotek Cigugur. Sedangkan yang tidak berfungsi yaitu puskesmas pembantu Sukamulya dan puskesmas utama Sukamulya. Sarana kesehatan ini 90,2%-nya terjangkau, 9,8%-nya tidak terjangkau. Yang tidak terjangkau itu Desa Cisantana dan Desa Gunung Keling. Menurut hasil preferensi masyarakat, 54% masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan puskesmas karena kemudahan aksesibilitasnya. Hal ini sesuai dengan analisis keterjangkauan, di mana puskesmas memiliki area jangkauan yang paling luas dibandingkan fasilitas kesehatan lainnya di Kecamatan Cigugur. Selanjutnya ada sarana peribadatan. Berdasarkan Kecamatan dalam angka tahun 2019, Kecamatan Cigugur memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, sehingga sarana peribadatan didominasi oleh masjid, musola, atau langgar. Sedangkan tempat peribadatan seperti gereja terdapat di Desa Cisantana, Kelurahan Cigugur, dan Kelurahan Sukamulya. Sedangkan tidak ditemukan sarana peribadatan seperti pura atau vihara, sehingga penduduk yang memeluk agama Hindu atau Buddha tidak dapat pelayanan sarana peribadatan yang mudah diakses. Dengan hasil observasi terdapat 4 gereja, 29 masjid, dan 19 musola. Ditinjau dari aksesibilitasnya, seluruh sarana peribadatan mudah diakses terhadap jalan raya, dan beberapa di antaranya telah dilewati angkutan desa dan angkutan kota. Untuk keterjangkauan sarana peribadatan, 98% terjangkau dan 2% tidak terjangkau. Desa yang tidak terjangkau itu Desa Cisantana dan Kelurahan Windoherang. Untuk kondisi sarana peribadatan, 62% masjid terfasilitasi, 38% kurang terfasilitasi. Sedangkan untuk musola, 74% terfasilitasi, 26% kurang terfasilitasi. Sedangkan untuk kondisi gereja, 50% terfasilitasi, dan sedangkan 50% laginya kurang terfasilitasi. Ini adalah sarana perdagangan dan niaga. Kondisi dari pertokoan, 47,8% terawat, 52,8% tidak terawat. Sedangkan untuk kondisi pasar swalayan, 50%-nya terawat dan 50% sisanya tidak terawat. Berdasarkan hasil preferensi masyarakat, 51% masyarakat memilih tempat belanja di warung sembako karena kemudahan aksesibilitasnya. Ini ada sarana ruang terbuka hijau. Berdasarkan hasil observasi terdiri dari taman pemakan umum, 3 taman, 8 lapangan sarana olahraga,
dan 2 RTH lainnya. 70% dari TPU ini terawat, 30% kurang terawat. 33,3% taman terawat, 66,7% tidak terawat. 62,5% lapangan tidak terawat. Selanjutnya adalah sarana transportasi lokal. Kecamatan Cigugur dilewati oleh 4 kendaraan umum, yaitu angkutan umum nomor 09 melayani di Sabukan Mulia, Cigugur, Cipari, Gunung Keling. Angkutan umum nomor 02 itu melewati Cigadung. Angkutan desa nomor 12 itu melewati Cigugur dan Cisentana, dan angkutan desa lainnya nomor 21 melewati Sukamulya, Cilelei, Babakan dan Puncak. Berdasarkan hasil preferensi masyarakat, 63% masyarakat Cigugur menggunakan kendaraan pribadi. Kesimpulannya, persebaran sarana pemerintahan dan peribadatan sudah cukup tersebar merata, namun sarana lain ini cenderung terkonsentrasi di bagian selatan Kecamatan Cigugur. Desa yang ada di utara Kecamatan Cigugur, yaitu Desa Cisentana, Desa Puncak, memiliki keterjangkauan dan aksesibilitas yang rendah karena adanya sarana dan prasarana terpusat di bagian selatan Kecamatan Cigugur. Yang ketiga, secara umum kondisi sarana dasar di Kecamatan Cigugur sudah dalam kondisi yang terawat, namun ada beberapa sarana dasar yang kurang terawat dikarenakan kondisi bangunan yang rusak dan fasilitas penunjang sarana dasar yang belum lengkap. Terakhir, kemudian aksesibilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan sarana dasar seperti kesehatan dan perdagangan yang ada di Kecamatan Cigugur. Selanjutnya adalah prasarana dasar. Yang pertama adalah prasarana transportasi. Di Kabupaten Kota terdapat satu terminal tipe A, yaitu Terminal Kartawangunan, dan 2 jalur terminal ini melewati Kecamatan Cigugur, yaitu jalur Tasik Kuningan dan Cirebon Kuningan. Sedangkan di Kecamatan Cigugur tidak terdapat prasarana transportasi seperti terminal dan stasiun. Selanjutnya adalah sarana transportasi lokal. Kecamatan Cigugur dilewati oleh 4 kendaraan umum, yaitu angkutan umum nomor 09 melayani di Sabukan Mulia, Cigugur, Cipari, Gunung Keling. Angkutan umum nomor 02 itu melewati Cigadung. Angkutan desa nomor 12 itu melewati Cigugur dan Cisentana, dan angkutan desa lainnya nomor 21 melewati Sukamulya, Cilelei, Babakan dan Puncak. Selanjutnya jaringan drainase. Jaringan drainase itu berupa drainase alami dan drainase buatan. Kondisi drainase di Kecamatan Cigugur itu masih terdapat yang tersumbat oleh sampah dan air limbah rumah tangga yang dibuang langsung sehingga bercampur dengan air hujan. Berikut merupakan peta SKR drainase. 86% drainase tinggi, 25% drainase cukup, dan 10% drainase kurang. Kecamatan Cigugur hampir tidak pernah mengalami banjir, namun akan lebih baik jika memiliki tempat penampungan air agar hujan bisa dimanfaatkan sebelum dialirkan. Selanjutnya adalah jaringan air bersih. Berdasarkan hasil kuesioner, 50% masyarakat menggunakan PDAM, dan sisanya ada yang menggunakan air hujan, air permukaan, ataupun air tanah. Kondisi sumber air yang terdapat di Kecamatan Cigugur, 89%-nya berada dalam kondisi air yang jernih, tidak berasa maupun tidak berbau. Menurut data Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, pengolahan spam di Kecamatan Cigugur di beberapa desa seperti Babakan Mulia, Cisentana, Puncak, dan Cilelei sudah dalam kondisi yang baik. Selain itu, PDAM telah menjangkau 7 kelurahan atau desa, yaitu Gunung Keling, Cipari, Gunung Cigugur, Sukamulya, Cigadung, dan Cilelei. Selanjutnya adalah jaringan listrik. Prasarana jaringan listrik di Kecamatan Cigugur terdiri dari 1 jaringan STM dan 78 gardu. Berdasarkan hasil preferensi masyarakat, 53% masyarakat menggunakan daya listrik sebesar 900 watt, dan sisanya 41% masyarakat 150 watt, dan sisanya menggunakan lebih dari 1800. Berikutnya adalah jaringan persampahan. Berdasarkan hasil kuesioner, 56% sistem pengolahan sampah diangkut oleh petugas, dan sisanya ada yang diangkut sendiri oleh ke TPS, dibakar, dikubur, maupun dibuang. 63% sampah perumahan diangkut oleh petugas 2-3 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya adalah jaringan perlimbahan. Berdasarkan hasil kuesioner, 56% masyarakat membuang air limbah mandi dan cuci ke saluran drainase, sedangkan 88%-nya limbah kakus ditampung di septic tank. Berdasarkan data yang diperoleh, desa yang memiliki sanitasi layak ialah Kelurahan Cigugur dengan aksesibilitas 82,3% dan dalam kondisi atau berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah jaringan jalan. Berikut merupakan peta jaringan jalan Kecamatan Cigugur. Terjadi kerusakan di beberapa titik jalan di Kecamatan Cigugur
antara lain tidak beraspal, berlubang, retak, pengelupasan permukaan. Selanjutnya adalah hasil analisis traffic counting hari Minggu 15 Maret 2020. Berikut ini merupakan lokasi traffic counting berada di 2 titik di Kecamatan Cigugur. Waktu paling ramai yaitu di siang hari, terutama di Jalan Sultan Syahriar. Hal ini bisa disebabkan karena memiliki status jalan nasional dan masyarakat banyak yang mengisi waktu weekend mereka. Adapun hambatan pada titik ini dapat dikatakan sedang. Waktu paling ramai yaitu di sore hari, terutama di Jalan Veteran sebelah utara. Hal ini bisa disebabkan karena statusnya sebagai jalan nasional dan banyak masyarakat yang mengisi akhir pekan mereka. Adapun hambatan pada jalan ini dapat dikatakan rendah. Selanjutnya adalah sarana prasarana kebencanaan. Berikut ini merupakan peta jalur evakuasi bencana Gunung Ciremai, Kecamatan Cigugur. Berdasarkan jalur evakuasi bencana, seluruh desa atau kelurahan sudah dilayani jalur dan rambu evakuasi bencana. Adapun jumlah rambu jalur evakuasi berjumlah 23, rambu denah jalur evakuasi 10, dan rambu titik kumpul terdapat 1. Kesimpulannya, ketersediaan jalur evakuasi, rambu, dan titik kumpul evakuasi sudah tersedia di Kecamatan Cigugur. Jalur evakuasi sudah melayani seluruh desa atau kelurahan di Kecamatan Cigugur, dan rambu sudah tersedia di berbagai simpang di seluruh desa atau kelurahan, walau masih terdapat beberapa lokasi yang tidak terjangkau. Dengan adanya jalur evakuasi akan memudahkan masyarakat berkegiatan, khususnya di daerah Palutungan dan Desa Puncak, untuk melakukan evakuasi jika terjadi erupsi Gunung Ciremai. Selanjutnya merupakan sarana prasarana pertanian. Berikut ini bukan peta persebaran persawahan. Untuk jalan usaha tani, seluruh area persawahan sudah dihubungkan dengan jalan. Jalan produksi beberapa lahan perkebunan masih belum dihubungkan. Namun luas lahan tersebut tidak melebihi 15 hektar sehingga tidak perlu dihubungkan dengan jalan. Selanjutnya ada jalan produksi. Beberapa lahan ladang masih belum dihubungkan dengan jalan, namun luas lahan tersebut tidak melebihi 15 hektar sehingga tidak perlu dihubungkan dengan jalan. Selanjutnya adalah Balai Penyuluhan Pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian terdapat di Kelurahan Cigadung. Selanjutnya adalah alat dan mesin pertanian serta tempat penyimpanan hasil pertanian. Berdasarkan hasil kuesioner, 29 responden menyatakan alat sintan atau alat mesin pertanian tersedia dan sisanya tidak. Namun 38% responden merasa tercukupi. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak membutuhkan alat dan mesin pertanian. Sedangkan untuk tempat penyimpanan hasil pertanian, 28% responden menyatakan tersedia dan sisanya tidak. Namun 37% responden merasa tercukupi dengan kesediaan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa responden masih belum membutuhkan tempat penyimpanan hasil pertanian. Selanjutnya adalah sarana prasarana peternakan. Berdasarkan data yang tersedia, banyak alat peternakan di Kecamatan Cigugur yang tidak memenuhi petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Hasil Pertanian. Kesimpulannya, sarana prasarana pertanian sudah tersedia, namun masih belum memenuhi kebutuhan yang ada. Beberapa sarana pelayanannya belum menjangkau seluruh petani. Masyarakat petani masih banyak yang merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi menunjukkan kegiatan yang berlebihan. Selanjutnya adalah sarana prasarana konservasi air. Berikut ini bukan peta persebaran sarana konservasi air di Kecamatan Cigugur. Sarana seperti embung, situ, dan mata air di beberapa kelurahan dan desa sudah berfungsi dengan baik. Sedangkan reservoir air di Kelurahan Cigugur sedang diperbaiki. Selanjutnya, berdasarkan hasil kuesioner, sumber air pengairan lahan pertanian 60,5% berasal dari mata air, 80,6% berasal dari situ, 16,3% berasal dari air hujan, 4,7% berasal dari bendungan. Sedangkan 83,3% petani merasa tercukupi, sedangkan sisanya masih merasa belum tercukupi. Kesimpulannya, sarana penunjuk konservasi air sudah tersedia hampir di seluruh wilayah Kecamatan Cigugur kecuali Desa Puncak dan Desa Cisantana. Sarana konservasi air hampir semuanya dapat berfungsi dengan baik dan lokasi tersebar di hampir seluruh desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Cigugur, sehingga sudah dapat melayani masyarakat termasuk petani. Berdasarkan kuesioner, khususnya untuk petani, dapat dilihat bahwa sebagian besar petani sudah tercukupi oleh air yang dibantu oleh sarana konservasi air. Dengan ketersediaan sarana konservasi air di Kecamatan Cigugur ini merupakan salah satu bentuk konservasi khususnya terhadap air yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Merupakan persebaran objek wisata yang ada di Kecamatan Cigugur. Sebagian besar objek wisata terletak di Desa Cisantana. Berikutnya adalah jaringan persampahan di objek wisata. Berdasarkan hasil wawancara dari keempat objek wisata, sebagian besar pengelolaan sampah sudah diangkut, baik oleh pengelola maupun pemerintah setempat. Namun di beberapa objek masih terdapat sampah yang dibakar. Kebanyakan ialah sampah kering atau sampah anorganik. Selanjutnya adalah sarana prasarana penunjang pariwisata. Yang pertama, jaringan jalan objek wisata. Dapat dilihat bahwa seluruh objek wisata telah terakses dengan jalan nasional maupun jalan desa, namun masih ditemukan kerusakan di beberapa titik. Ini adalah sarana penunjang agen perjalanan tur wisata. Terdiri di dalam Kabupaten Kuningan sendiri, terdiri dari Explore Kuningan dan Bojangga Manik Tour, dan di luar Kabupaten Kuningan itu Sanjaya Tour. Melihat banyaknya potensi objek wisata, fasilitas pendukung ini dapat menjadi potensi usaha bagi masyarakat sekitar di Kecamatan Cigugur. Berikutnya adalah sarana penunjang hotel dan rumah makan di Kecamatan Cigugur. Fasilitas penginapan di Kecamatan Cigugur sudah tersedia, namun masih minim, yaitu hanya ada satu hotel yang terletak di Kelurahan Cigugur, yaitu Hotel Purnama Mulia. Di sisi lain, ketersediaan rumah makan atau restoran di sekitar objek wisata dapat dikatakan sudah tercukupi. Selanjutnya adalah ketersediaan hotel yang berada di sekitar atau di luar Kecamatan Cigugur, yang kurang lebih berjarak 3-5 km. Dapat ditemukan beberapa hotel yang dapat digunakan oleh pengunjung. Ini adalah ketersediaan sarana angkutan umum. Keterjangkauan objek wisata dapat ditinjau salah satunya dari ketersediaan sarana angkutan umum. Adapun sarana angkutan umum yang menuju objek wisata masih rendah, terutama sarana angkutan kota atau desa. Berikut merupakan trayek angkutan kota maupun desa di Kecamatan Cigugur. Objek wisata yang tidak dapat dijangkau dengan angkutan kota atau desa, yaitu objek wisata yang berada di Desa Cisantana. Adapun pengunjung yang datang biasanya menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi online. Kesimpulan dari sarana prasarana penunjang pariwisata: pertama, keterjangkauan objek wisata di Kecamatan Cigugur masih belum memadai, baik dari penyediaan sarana angkutan maupun dari kondisi jaringan jalan, terutama di Desa Cisantana. Ketersediaan sarana akomodasi seperti hotel atau penginapan sudah baik karena dapat ditunjuk dari hotel atau penginapan di luar Kecamatan Cigugur. Pengelolaan sampah di beberapa objek wisata masih belum terawat karena masih terdapat sampah yang dibakar. Kesimpulan aspek: sasaran pertama, mengidentifikasi dukungan sarana dan prasarana kebutuhan dasar di Kecamatan Cigugur. Tercapai sasaran pertama, sarana dan prasarana dasar secara keseluruhan lebih terfasilitasi di Kecamatan Cigugur bagian selatan, sehingga dukungan sarana dan prasarana dasar kurang dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama Desa Cisantana dan Desa Puncak. Sasaran kedua, mengidentifikasi dukungan sarana dan prasarana kebutuhan penunjang kegiatan potensial di Kecamatan Cigugur. Tercapai sasaran kedua, sarana prasarana kebutuhan penunjang tersedia, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan fasilitas dalam keberjalanannya.